Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat Mbak Mei. Sebelumnya perkenalan dulu aja ya. Di sini saya baru mengajar di KPB, dan kelas pertama saya di KPB ini kelas 8 ya, untuk semester 4. Perkenalkan, nama saya Arum. Udah panggil aja Arum gitu aja ya. Nah, malam ini kita langsung masuk ke materi aja. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai gaya dan percepatan. Oke. Seperti yang bisa kita lihat bareng ya di di screen. Kalau kita naik bis dengan posisi berdiri, kita harus berpegangan dengan tujuan agar badan kita tidak terpental ke depan jika seandainya bis itu direm mendadak. Apa yang menyebabkan badan kita terpental ke depan ketika bis direm mendadak? Nah, jawabannya ada di sini. Ketika kita menarik atau mendorong benda, maka kita dikatakan melakukan gaya terhadap benda. Nah, jadi karena adanya suatu gaya, maka hal itu menyebabkan kita terpental terpental ke depan ya ketika bis direm mendadak. Sedangkan gaya itu sendiri merupakan suatu tarikan atau dorongan. Ada juga yang mengatakan bahwa gaya itu merupakan sesuatu yang dapat berupa tarikan atau dorongan yang mengakibatkan perubahan gerak benda atau bentuk benda. Dan di sini itu gaya termasuk besaran faktor ya, karena selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Di sini ada beberapa perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh gaya ini. Di sini ada 4 perubahan ya. Yang pertama, perubahan pertama itu adalah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang semula diam kemudian nanti kita tendang, alhasil dia akan menjadi bergerak. Lalu perubahan yang kedua adalah benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti sepeda yang berjalan kemudian kita rem, maka sepeda itu akan menjadi diam kan? Perubahan yang dilakukan oleh gaya yang ketiga adalah bentuk dan ukuran benda berubah. Contohnya, lilin mainan bisa ditekan-tekan, bisa berubah bentuk maupun ukuran. Lilin mainan kayak malam itu ya. Bahasa lainnya apa ya selain malam ya? Ya lilin mainan ini ya. Lalu perubahan gaya yang terakhir itu adalah merubah arah gerak benda. Contohnya nih, seseorang menendang bola ke arah penjaga gawang, oleh penjaga gawang ditendang sehingga arah bola keluar lapangan. Ini maksudnya yang dari mengubah arah gerak suatu benda ya. Next. Nah, di sini satuan gaya menurut satuan SI itu adalah Newton. Jadi biasanya rata-rata yang dipakai itu yang Newton ini ya, karena satuan SI-nya. Kemudian satuan lainnya itu biasanya din. Jadi 1 Newton itu adalah 10⁵ din. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suatu gaya itu adalah dinamometer atau biasa kita sebut sebagai neraca pegas. Di sini ganti komba slide-nya. Jadi di sini suatu gaya ini dapat digambarkan dengan diagram vektor ya, berupa anak panah. Nah, ini ya diagram vektornya. Jadi dari titik O ini adalah titik pangkal, dan titik A ini disebut titik ujung. Jadi panjang O dan A ini menyatakan nilai gaya, dan arah panah menyatakan arah gaya. Jadi panjangnya ini nilai gayanya ya, panjang antara O dan A, sedangkan arah panahnya ini menunjukkan arah gayanya. Slide-nya udah ganti kan Mbak dari slide yang sebelumnya? Kemudian oke, laptopnya error ya. Kemudian di sini hasil perpaduan dua gaya atau lebih dalam satu garis kerja akan menghasilkan satu gaya pengganti yang disebut dengan resultan gaya. Dan di sini simbolnya biasanya R besar ya kalau resultan gaya ini.
Resultan gaya ini ada istilahnya dua jenis ya, yaitu resultan gaya segaris dan searah. Dan yang kedua itu adalah resultan gaya segaris dan berlawanan arah. Kalau resultan gaya segaris dan searah ini merupakan jumlah besar tiap-tiap gaya dengan cara aljabar biasa. Contohnya nih, A dan B sama-sama mendorong meja. A dengan gaya 100 Newton ke kanan dan B dengan gaya 100 Newton juga ke kanan. Resultan gaya tersebut adalah 250 Newton ke kanan. Nah nih ya, jika gaya F1 dan F2 searah, maka resultannya adalah jumlah dari kedua gaya tersebut. Bisa dirumuskan seperti ini ya, R itu resultan gaya, kemudian F1 plus F2 karena sama-sama searah. Kemudian kalau resultan gaya segaris dan berlawanan arah ini merupakan jumlah dari tiap-tiap gaya tetapi karena berlawanan arah ini, maka gaya yang besar itu diberi positif, sedangkan gaya yang kecil ini diberi negatif. Di sini yang perlu diingat ya, kalau gaya yang besar itu positif, diberi positif, sedangkan kalau yang kecil itu diberi nilai negatif. Contohnya seperti ini, A dan B ini tarik tambang. A itu gayanya 100 Newton ke kanan, sedangkan B ini gayanya 150 Newton ke kiri, maka resultan kedua gaya ini adalah 150 Newton dikurangi 100 Newton. Jadi di sini B ini kita asumsikan diberi tanda positif karena dia gayanya yang besar. Kemudian yang A ini kita asumsikan kita beri nilai negatif karena gayanya dia yang kecil. Jadi seperti ini ya, jika gaya F1 dan F2 berlawanan arah dan F1 lebih besar dari F2, maka resultannya adalah selisih kedua gaya itu dan arahnya sesuai dengan arah yang lebih besar. F itu gaya ya. Kalau R itu resultan. Di sini gaya juga bisa dibedakan menjadi dua. Ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Nah, di sini ada contoh. Seseorang yang sedang mengangkat barbel berarti memberikan gaya pada barbel. Orang yang tersebut memberikan gaya dengan kontak langsung dengan barbel. Nah, inilah yang disebut dengan gaya sentuh, yang biasa kita kenal dengan gaya sentuh. Jadi gaya sentuh ini merupakan gaya yang ditimbulkan dengan cara menyentuh langsung pada benda-benda yang dikenai gaya. Jadi, atau gaya sentuh ini adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Kemudian di sini ada beberapa gaya yang termasuk dari gaya sentuh ya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang titik kerjanya bersentuhan langsung dengan benda. Contohnya orang menarik gerobak. Lalu gaya sentuh yang kedua itu adalah gaya gesek. Contohnya gesekan antara ban mobil dengan jalan raya. Lalu yang ketiga itu ada gaya pegas. Kalau gaya pegas ini contohnya panah yang melesat akibat renggangan dari busur panah ya. Dan yang keempat itu ada gaya angin. Kalau angin ini contohnya kapal layar yang berlayar akibat tiupan angin. Dan yang terakhir yang termasuk dari gaya sentuh itu adalah gaya mesin. Contohnya seperti mesin menggerakkan traktor untuk mengangkat suatu benda. Nah, ini tadi beberapa gaya-gaya yang termasuk di dalam gaya sentuh. Ya, waalaikumsalam Mbak Maifuza. Salam kenal juga ya Mbak. Di sini ada contoh lagi nih. Jika sebatang magnet dapat ditarik besi dengan mudah tanpa perlu disentuhkan pada besi, maka gaya yang dimiliki si magnet ya, maksudnya ini merupakan contoh gaya dari gaya tak sentuh. Jadi gaya tak sentuh ini adalah gaya yang timbul dengan tidak bersentuhan langsung pada bendanya. Jadi kebalikan dari si gaya sentuh itu ya. Nah, di sini ada 3 macam gaya yang termasuk dari gaya tak sentuh. Ada gaya magnet,
gaya gravitasi bumi dan juga gaya listrik. Kalau gaya magnet ini contohnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan ya. Kemudian ada gaya gravitasi bumi, yaitu benda jatuh. Kalau gaya listrik itu contohnya seperti sisir plastik yang telah digosok dapat menarik sobekan kertas. Jadi maksudnya kalau enggak selain sisir plastik kayak penggaris plastik gitu yang kita gosok-gosok ke rambut, lalu dapat menarik juga sobekan kertas seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai keseimbangan dari suatu gaya ya. Keseimbangan gaya. Jadi keseimbangan gaya ini adalah suatu keadaan ketika dua gaya yang sama besar segaris dan berlawanan arah bekerja pada suatu benda. Resultan gaya-gaya seimbang sama dengan 0. Oleh karena itu benda berada dalam keadaan seimbang tidak mengalami perubahan gerak. Yang artinya, jika semula benda diam, benda akan tetap diam setelah gaya bekerja. Benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu gerak lurus beraturan setelah gaya-gaya seimbang bekerja. Contohnya, benda diam akan tetap diam setelah gaya-gaya seimbang bekerja, yaitu batu di atas meja tidak bergerak karena gaya gravitasi yang menahan batu sama dengan gaya ke atas dari meja. Contoh lainnya, gaya-gaya seimbang pada pesawat terbang membuat gerakan yang kecepatannya tetap. Itu tadi mengenai keseimbangan gaya, dan sekarang kita akan bahas sedikit mengenai gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan salah satu gaya sentuh ya, karena merupakan sentuhan langsung antara dua permukaan yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Seperti contoh yang ada di gambar ini, orang sedang naik sepatu roda, sedang bersepatu roda ya. Ada gaya gesek dan juga arah benda. Jadi arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah benda seperti yang bisa kita lihat bersama di gambar ini ya. Nah, gaya gesekan ini yang terjadi gaya gesekan yang terjadi sewaktu benda tidak bergerak itu disebut gaya gesekan statis. Sedangkan kalau gaya gesekan yang terjadi sewaktu benda bergerak itu disebut gaya gesekan kinetis. Perlu diingat ya antara perbedaan statis dan kinetis. Statis ini ya sewaktu benda tidak bergerak, sedangkan kalau kinetis ini sewaktu benda bergerak ya. Di sini ada gambar. Sebenarnya ini gambarnya bisa bergerak, cuma karena kendala apa ya namanya ya, kendala media jadi nggak bisa. Jadi kalau ini ditarik ya, bawah ini kaca, alas ini adalah kaca, yang putih ini kaca, sedangkan kalau yang di bawah ini triplek. Dua-duanya ada balok kayu, kemudian nanti ini akan ditarik, sama-sama ditarik. Nah, balok kayu yang ditarik di atas triplek akan timbul gaya gesek yang lebih besar daripada yang di atas kaca karena triplek ini lebih kasar dari kaca. Di sini paham ya? Semoga paham ya. Kemudian ada gaya gesek itu yang menguntungkan dan ada juga gaya gesek yang merugikan. Nah, di sini seperti yang kita lihat bareng-bareng di screen, gaya gesekan yang menguntungkan itu contohnya kayak gesekan pada pelek dengan kampas rem. Itu biasanya pada motor yang ada di motor ya. Lalu prinsip gaya gesekan pada rem mobil. Yang menguntungkan lagi adalah ban mobil yang dibuat bergerigi. Dan yang terakhir itu gaya gesekan antara telapak kaki dengan jalan. Ini yang menguntungkan, gaya gesekan yang menguntungkan. Sedangkan kalau gaya gesekan yang merugikan itu contohnya gaya gesekan antara jalan dengan ban,
antara mesin dengan kopling, dan antara udara dengan mobil. Next, di sini kita akan belajar mengenai cara mengurangi dari gaya gesek. Ada 3 cara dalam mengurangi gaya gesek, yaitu yang pertama, memperlicin antara dua permukaan, misalnya dengan cara memberi oli. Kemudian, memisahkan dua permukaan yang bersentuhan dengan udara, misalnya kapal laut, bagian dasarnya diberi pelampung yang diisi udara sehingga gerak kapal seperti terombang-ambing di udara. Lalu, cara mengurangi gaya gesek yang ketiga yaitu memberi roda pada suatu benda. Misalnya, agar mudah diangkat nih, maka meja diberi roda. Gaya gesekan antara roda dengan permukaan jalan akan membantu perputaran dari roda. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai berat dan massa, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Lanjutnya itu adalah tentang berat dan massa. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai berat ya. Berat ini adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda tersebut, dan berat benda ini bergantung pada percepatan gravitasi di mana benda berada. Oleh karena itu, berat benda di bumi ini tidak sama dengan berat benda yang ada di bulan, karena adanya perbedaan antara gravitasi di bulan dan di bumi. Sedangkan percepatan gravitasi itu merupakan perbandingan antara berat dan massa suatu benda, dan ini di sini cara menghitung dari percepatan gravitasi ya. Ada rumus G sama dengan W per M. G ini percepatan gravitasi, W ini berat benda, dan M ini adalah massa benda. Besarnya percepatan gravitasi bumi ini bergantung pada jaraknya dengan pusat bumi. Makin jauh tempat dari pusat bumi, maka makin kecil percepatan gravitasinya. Dengan demikian, makin kecil juga berat bendanya. Contoh, percepatan gravitasi di daerah kutub 9,83 Newton per kilogram, dan percepatan gravitasi di daerah khatulistiwa 9,78 Newton per kilogram. Jadi, berat benda di kutub lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Tadi tentang berat, sekarang tentang massa. Kalau massa ini adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Oleh karena itu, massa benda dimanapun selalu berada, selalu sama besarnya. Massa benda ini bersifat tetap, artinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan berat benda ini menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Karena berat merupakan sebuah gaya, maka berat benda dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas. Di sini ada tabel perbedaan mengenai massa dan berat ya. Perbedaan dari sisi satuan, kalau massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan berat newton. Sedangkan kalau dari sisi ketinggian, massa ketinggiannya di mana-mana sama atau tidak terpengaruh oleh ketinggian, sedangkan berat dipengaruhi oleh ketinggian gravitasi benda. Ini tabel perbedaan antara massa dan berat ya. Di bab gaya dan percepatan ini kita juga belajar mengenai hukum Newton. Mungkin udah pernah dengar ya tentang hukum Newton atau nama dari seorang Newton itu sendiri. Jadi hukum Newton ini ada tiga hukum. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kalau hukum 1 Newton ini bunyinya, benda yang dalam keadaan diam akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan keadaannya untuk bergerak lurus beraturan dalam arah yang sama selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Itu bunyi hukum 1 Newton. Nah, sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang
diam tetap diam, yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Ini disebut dengan inersia benda. Contohnya, meja yang diam selamanya akan diam atau tidak bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Contoh lain, karung di atas mobil terlempar ke depan ketika mobilnya tiba-tiba berhenti karena tabrakan. Ini contoh dari inersia benda. Sedangkan hukum 2 Newton itu bunyinya, percepatan sebuah benda yang diberi gaya adalah sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di hukum 2 Newton ini ada rumusnya. Rumus dasarnya adalah F sama dengan M kali A. F ini adalah gaya satuannya Newton, sedangkan M ini massa benda ya, satuannya kilogram, dan A ini adalah percepatan benda, meter per second kuadrat. Sedangkan kalau gayanya lebih dari 1, kita bisa menggunakan rumus ini, sigma F sama dengan sigma M kali A. Ada dua pickup ya. Ada 2 pickup, yang satu bebannya sedikit kecil dan yang satu bebannya besar ya. Nah, di sini jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil-mobilan yang massanya lebih besar atau ada bebannya seperti ini, percepatannya lebih kecil. Mobil-mobilan yang sama atau massanya sama itu jika ditarik dengan gaya yang lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Nah, ini contoh dari bunyi hukum 2 Newton ya. Nah, di sini ada contoh. Sebuah mobil memiliki massa 3000 kg. Dari keadaan diam mulai bergerak setelah 12 second, kecepatan mobil mencapai 6 meter per second. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Ada yang bisa mengerjakan? Jadi di sini kita cari A-nya dulu ya. Percepatannya dulu berapa, kemudian baru kita bisa mencari gayanya itu. Oke, yang ini kita bahas dulu aja ya, contohnya, soalnya nanti aja di akhir kayak gitu. Jadi seperti yang kita tahu tadi adalah apa sih tadi masanya ini adalah 3000 kg. Kemudian waktunya V-nya ini, V0 nya dia waktu awal itu adalah 0 meter per second. Kemudian VT ini adalah V selanjutnya, itu 6 meter per second. T ini adalah waktu dia adalah 12 second. Lalu yang dicari adalah gayanya atau F. Pertama kita cari A nya dulu atau percepatan. Cari percepatan itu adalah delta V per delta T. Delta V nya ini adalah VT min V0, jadi 6 min 0 itu sama dengan 6. Lalu delta T nya adalah 12 ya, T1 min T0. Kemudian jadi 6 per 12 hasilnya 0,5 meter per second. Sedangkan kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu F sama dengan M kali A. M nya tadi adalah 3000 kg dan A nya kita dapat adalah 0,5. Jadi 3000 dikali 0,5 hasilnya adalah 1500 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah 1500 Newton. Lalu hukum Newton yang ketiga, yang terakhir ini adalah hukum 3 Newton ya. Bunyinya, setiap ada gaya aksi maka akan selalu ada gaya reaksi. Dan bentar, maaf.
Jadi bunyinya seperti ini ya, setiap ada gaya aksi maka akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Itu adalah bunyi dari hukum Newton yang ketiga. Nah, pernyataan ini menjelaskan bahwa setiap ada gaya aksi maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misalnya, jika kita duduk di atas kursi, maka berat badan kita mendorong kursi ke bawah, sedangkan kursi menahannya atau mendorong badan kita ke atas. Contoh lainnya, jika kita memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong kamu sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan tetapi arahnya berlawanan, sehingga kamu terdorong menjauhi dinding. Ini contohnya seperti gambar ini ya. Kita seorang anak yang mendorong tembok, maka dia akan terdorong menjauhi tembok. Di sini ada catatan kecil yaitu mengenai tentang gaya aksi reaksi. Ada 3 ciri. Ciri yang pertama ini besarannya sama, kedua arahnya berlawanan, dan yang ketiga adalah bekerja pada benda yang berlainan. Materinya udah selesai. Jadi di sini saya kasih info sedikit aja mengenai Isaac Newton ya, buat pengetahuan aja. Jadi Isaac Newton ini adalah seorang ahli fisika, matematika, astronomi, kimia, dan beliau juga ahli filsafat yang lahir di Inggris. Isaac Newton ini menyadari bahwa matematika adalah cara untuk menjelaskan hukum-hukum alam seperti gravitasi dan membuat beberapa rumus untuk menghitung pergerakan benda dan gravitasi bumi. Gravitasi ini adalah kekuatan yang membuat suatu benda selalu bergerak jatuh ke bawah. Dengan 3 prinsip dasar dari hukum pergerakan, Newton dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa planet beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval dan tidak bulat penuh. Kemudian Newton juga menggunakan 3 prinsip dasar pergerakan yang sekarang dikenal sebagai hukum Newton untuk menjelaskan bagaimana suatu benda itu dapat bergerak. Saat ini juga banyak kisah ya yang menceritakan bahwa Newton ini mendapatkan rumus mengenai teori gravitasi dari sebuah apel yang jatuh dari pohon. Jadi dikisahkan juga bahwa suatu hari Newton itu duduk dan belajar di bawah pohon apel, dan saat itu ada buah apel yang jatuh dari pohon tersebut. Beliau mengamati apel yang jatuh dan beliau juga mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu kekuatan yang menarik apel tersebut jatuh ke bawah. Dan kekuatan itu sekarang kita kenal dengan nama gravitasi. Oke, di sini berhubung materi udah selesai, karena materinya sedikit, kita langsung ke contoh soal aja ya. Untuk soal yang pertama dulu aja. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kilo, hitunglah percepatan benda tersebut. Ada yang bisa mengerjakan? Antara Mbak Mai sama Mbak Maifuza? Ini kita pakai hukum Newton yang kedua ya, yang nomor 1 ini. Rumus dasarnya kalau hukum Newton 2 kan F sama dengan M kali A. Kerjain bareng dulu. Oke, nomor 1 kita kerjain bareng dulu ya. Ntar nomor 2 coba kerjain sendiri. Seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton. Berarti gaya F ya. F itu 80 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kilo, massa itu simbolnya M ya. M nya 8 kilo, berapa percepatannya? Percepatan itu A.
Jadi F nya tadi adalah 80 Newton dan M nya adalah 80 kilo. Rumus untuk apa namanya yang ada di hukum Newton 2, rumus dasarnya kan F sama dengan M kali A ya, titik itu kali ya. Sedangkan yang kita cari ini adalah A nya atau percepatannya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kita cari A berarti F per M, gaya dibagi massa, berarti gayanya itu adalah 80 km 80 Newton maksud saya, 80 Newton dibagi 8 kilo. Ya benar ya Mbak Mei, hasilnya adalah 10. Jangan lupa apa namanya satuannya, 10 meter per second ya. Gampang kan? Oke, coba yang nomor 2. Nomor 2 hampir sama kok. Dia juga pakai hukum Newton yang kedua. Nomor 2 ini, Indah mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah berapa massa meja tersebut. Rumusnya, oke. Rumus gaya ya. Rumus dasarnya ini, F sama dengan M kali A. F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. A itu percepatan. Oke, masuk ke soal ya. Berarti F nya ini F ini adalah 100 Newton, sedangkan percepatannya A ya, A 2 meter per second kuadrat. Yang dicari massa itu berarti M. Rumus dasarnya tadi kita udah tahu, F sama dengan M kali A. Tinggal nanti dibolak-balik aja. Kalau tadi kita cari A sama itu F per M, berarti kalau cari M dibalik aja gitu kan. Tadi Mbak Mei jawabnya 200. Kurang tepat Mbak Mei. Gimana? Soal 1-2 masih berkaitan dengan hukum Newton kok. Oke, kalau Mbak Mei jawabannya 50. Mbak Mai Fuza mau mencoba menjawab? Mbak Mai Fuza 100. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. F nya 100, A nya 2. Rumus dasarnya ini ya, F sama dengan M kali A. Kalau kita cari A itu seperti soal nomor 1, sama dengan F per M. Kalau kita nomor 2 itu cari M ya. Kalau cari M berarti rumusnya akan berubah menjadi F per A. Tadi F nya adalah 100 ya, F nya 100 Newton dibagi A nya itu percepatannya berapa tadi, 2 ya, 2 meter per second. Berarti M nya itu adalah benar ya jawabannya Mbak Mei ya, 50. Jangan lupa satuannya kilogram. Jawabannya Mbak Mei Fuza tadi kurang tepat ya berarti ya. Gampang kan Mbak? Gampang. Lalu soal yang nomor 3.
Oke, soal yang nomor 3. Ini ada sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton. Berapa resultan gaya yang dikenakan pada tali tersebut? Ini tadi di awal-awal ya, tentang resultan gaya. Ya, benar ya. Mbak Mai Fuze dan Mbak Mai, jawabannya benar, 60. Kalau soalnya nomor 4, Wahyu memiliki massa 40 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa berat dari si Wahyu tersebut? Rumusnya ini pakai yang tadi di awal slide itu ya, W sama dengan M dikali G. Ya, tahu dong jawabannya. Oke, jadi massa ini M ya, percepatan gravitasinya ini adalah G, sedangkan berat itu adalah W. Jadi rumusnya kan W sama dengan M dikali G, jadi massa dikali percepatan gravitasi, jadi 40 dikali 10 sama dengan 400 Newton. Ya, Mbak Mei bener ya. Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan karena materinya sudah selesai? Ya, lupa ya. Kayak Mbak Maifusa nggak ada ya. Ada, kalau ditanya umur saya sensi loh. Kalau dari suaranya aja lah ditebak kira-kira berapa gitu. Tebak-tebakan aja gitu. Kalau dilihat dari suara terus sama dari foto profil ya, berarti ya, foto profil dari Facebook. Amin, kalau sahabat muda ya masih 17-18. Yang pasti udah 20 ke atas gitu aja. Sebutin aja mbak, angkanya semua 19, 20, 20, 21 gitu ya mbak ya. Oke, untuk yang terkait materi nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu mulai minggu depan per hari Senin berarti ya. Per hari Senin kalau saya kira-kira mulai masuk jam, berarti jam setengah 10 waktu Taiwan, berarti ya waktu Taipei. Ke kegasian nggak? Kegasian tuh ke kepagian nggak sih kalau saya masuk setengah 10? Kecepatan, nah kecepatan nggak sih? Atau terlalu kalau saya bikin link masuk jam setengah 10 terlalu malam atau terlalu cepat atau udah pas? Enggak apa Mbak Maifus? Mbak Maifuza ya. Saya itu aja sih, soalnya uh, me, apa ya enaknya ya,
Oke, ngikut aja berarti ya. Berarti insya Allah saya mulai setengah 10 aja ya. Jadi kira-kira berharap sekitar jam segitu udah pada selesai semua. Kalau gitu, berhubung materi untuk malam ini udah selesai dan gak ada yang mau ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.